Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita membahas masalah santet, apakah santet masuk jenis sihir atau tidak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pondasi-pondasi sihir. Apa yang dimaksud pondasi sihir? Nah, di setiap perkara-perkara punya pondasi-pondasinya, punya tiang-tiangnya, supaya sihirnya itu bisa lancar menembus pada korban yang sudah ditargetkannya, maka butuh yang namanya pondasi-pondasi tersebut, tiang-tiang tersebut, supaya sihirnya berjalan mulus. Di sini ada 4 tiang yang menjadikan sihir itu mulus dengan izin Allah Ta'ala. Pondasi yang pertama adalah izinnya Allah. Tentu semua yang terjadi di alam raya ini atas dasar izin dan perkenannya Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak berkehendak, ya nggak akan bisa nyampe sihirnya, nggak akan bisa membahayakan siapapun. Maka jelas ya, di Quran dikatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka tukang sihir tidak bisa mencelakai dengan ilmu sihirnya, ya, tidak bisa mencelakai seorang pun kecuali atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang dimaksud dengan izin di sini? Ya, jadi dalam konsep izin Allah ini ada 2. Pertama, izin kauni qadari dan izin dini syar'i. Ya, mudahnya begini, izin kauni qadari adalah izin Allah atas apa yang terjadi secara menyeluruh di alam raya ini. Tidak berkaitan dengan syariat. Dan kita selaku makhluk tidak bisa berikhtiar untuk memilih sekehendak kita. Contoh izin kauni qadari, tulisannya bisa Anda lihat seperti ini, izin kauni qadari, ya. Kita atau saya dilahirkan dari rahim ibu seorang Jawa. Saya nggak bisa milih, kepengenlah lahir dari ibu keturunan Korea misalnya, supaya jadi opa-opa, nggak bisa. Ya. Mata saya sipit, saya kepengen ya Allah biar matanya belok, nggak bisa. Itu sudah ketentuan dan izin dari Allah Ta'ala yang sifatnya mutlak menyeluruh, hamba tidak bisa berikhtiar di situ. Dan izin kauni qadari ini juga berkaitan dengan apa yang Allah perkenankan terjadi di bumi ini, baik itu yang perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang itu adalah timbul dari kejahatan makhluk itu sendiri. Contohnya, Allah memperkenankan kita untuk bisa belajar matematik, bisa belajar ilmu fisika, kimia. Bahkan Allah memperkenankan manusia bisa menciptakan pesawat terbang, mobil, dan berbagai fasilitas yang memunculkan banyak maslahat untuk hidup manusia. Tapi di sisi lain Allah juga mengizinkan orang-orang jahat yang memicu perang dunia. Ya. Allah juga mengizinkan orang-orang jahat untuk menciptakan senjata-senjata pemusnah massal yang disebarkan tanpa manusia itu tahu. Baik senjata biologis, bahkan nanti mungkin ada senjata cuaca, nuklir. Allah juga izinkan para pencopet itu mulus, ya, untuk mencopetnya, untuk mencopet korbannya. Para koruptor Allah izinkan untuk menikmati hasil korupsinya. Allah izinkan, tapi bukan berarti Allah ridho. Demikian juga yang ada dalam Quran, Allah izinkan iblis. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzarin. Ya Allah, tangguhkan kematianku sampai hari kiamat nanti. Kata Allah, Allah langsung ijabahi harapan iblis. Allah ijabahi doanya. Ya, engkau termasuk atau makhluk yang kematiannya ditunda sampai hari kiamat tiba. Jadi iblis nggak mati-mati sampai nanti hari kiamat tiba, baru dia mati. Sekarang ya dia nggak mati. Nah, ini tanda bahwa setiap hajat yang dikabulkan sama Allah belum tentu Allah ridho. Kita bisa cross check diri kita sendiri. Mungkin ada di antara teman-teman, ya, naudzubillah, usahanya lancar, jaya di mana-mana, tapi hasil dari riba. Allah muluskan dulu, tapi hati-hati, ada yang namanya istidraj. Secara izin kauni qadarinya, Allah izinkan perbuatan tersebut bisa mulus jaya di mana-mana bisnisnya gara-gara riba. Tapi ingat, Allah sudah berjanji.
bahwa Allah pasti akan membangkrutkan orang-orang yang riba. Demikian juga yang sembuh melalui perantaraan dukun. Kesembuhan itu bukan berarti Allah ridho terhadap cara pengobatan dukun tersebut. Sembelih ayam cemani, dilemparkan ke sumur keramat misalnya, kemudian penyakitnya langsung hilang. Allah ijabahi, memang Allah izinkan untuk sembuh, tapi Allah nggak ridho. Ya, pilih mana? Ya, kita berobat dengan sabar, istiqomah, tapi Allah ridhoi, atau instan tapi Allah nggak ridho, justru malah Allah marah. Ya, ini gambaran-gambaran ringan yang bisa terjadi di kehidupan kita. Termasuk juga sihir. Allah izinkan itu, silahkan setan-setan manusia dan jin saling berkolaborasi untuk memunculkan efek-efek sihir sebagai ujian bagi hamba-hambanya yang beriman, sebagai penghapus dosa bagi hamba-hambanya yang beriman, dan istidraj. Istidraj apa sih? Kita dari kok ngomong istidraj. Istidraj itu adalah suatu masa ketika Allah izinkan hamba itu naik, sehingga hamba itu merasa senang sekali terhadap capaiannya. Termasuk dukun, termasuk para penyihir. Ya, banyak followernya, banyak subscribernya, ya, banyak yang mengunjungi padepokannya. Tapi ketika sudah ada di atas, Allah balikkan dan Allah banting dengan serendah-rendahnya. Faidahum mublisun, sampai dia itu gigit jari. Ya, jangan sampailah kita termasuk hamba-hamba yang dapat istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya sihir ini dibangun atas dasar ini, ya, izin dari Allah Azza wa Jalla, tapi ingat Allah punya konsekuensi. Biarkan Allah izinkan nih orang-orang kafir, ya, setan-setan berkolaborasi dengan para setan-setan bangsa jin untuk ngerjain kaum muslimin, kaum mukminin. Ya Allah izinkan, tapi lihat siksaannya keras sekali nanti di akhirat. Bahkan nggak usah nunggu sampai akhirat, sebelum dia mati pun dia akan menjalani sakaratul maut yang luar biasa, menyiksa sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ada izin dini syar'i, izin yang berkaitan dengan syariat Allah, berkaitan dengan agama Allah. Nah, ini manusia bisa berikhtiar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang ingin, maka hendaklah dia kafir. Silahkan mau beriman atau kafir, urusannya masing-masing. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Contoh izin dini syar'i yang berkaitan dengan agama dan syariat. Allah syariatkan sholat, Allah syariatkan zakat, ya, disunnahkan kita untuk sedekah, untuk infak, disunnahkan kita untuk umroh, ya, untuk sholat sunnah lainnya, tahajud, duha, dan lain-lain. Allah syariatkan haji dan perkara-perkara yang itu Allah izinkan untuk supaya hamba itu mendapat keridhoannya. Kalau yang pertama tadi kan Allah izinkan, belum tentu Allah ridho. Kalau ini Allah izinkan, sudah pasti Allah ridho. Dan siapa saja yang melakukannya akan wajib mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang meninggalkannya bisa mendapatkan dosa. Ini izin dini syar'i. Semoga bisa difahami sampai di sini, ya. Kemudian makanya ketika para penyihir itu tahu, setan-setan pintar ya teman-teman. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka nggak bisa mencelakai seorang pun dengan ilmu sihirnya kecuali atas izin Allah. Maka di pembahasan santet kemarin saya kasih contoh mantra, ya, rata-rata itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kadang-kadang diawali juga dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pokoknya dikemas seakan-akan itu sangat-sangat islami. Kemudian diklaim sebagai ilmu hikmah, ilmu laduni, dan lain-lain. Insya Allah nanti ada bahasan tersendiri masalah ilmu laduni dan ilmu hikmah. Ya. Kemudian tiang yang kedua adalah ilmu sahir. Ilmunya tukang sihir. Ya, sihir itu bisa lancar dan bisa nembus kepada korban yang sudah ditargetkannya. Tentu bergantung dengan seberapa dalam keilmuan para penyihir itu. Keilmuan para dukun santet itu. Ya. Nah, ini kita perlu berkenalan nih. Apa yang dimaksud ilmu sahir? Apa saja sih itu? Yang pertama harus mereka kuasai adalah ilmu tanjim. Ya, ilmu tanjim itu ilmu perbintangan. Ya.
Nah, di video saya tentang ilmu sahir ini sudah saya bahas agak detail di situ, judulnya Kesesatan Ilmu Wafak. Nanti teman-teman bisa klik linknya di deskripsi atau yang ada di atas ini saya tautkan nanti. Nanti klik aja dan bisa disimak baik-baik tentang apa ilmu wafak. Ini berkaitan, ada ilmu tanjim, ilmu perbintangan, ilmu wafak, ilmu huruf, itu juga sudah masuk satu paket pada ilmu wafak. Ya, untuk mencocokkan huruf-huruf tertentu dengan nilai-nilainya yang diyakini beberapa huruf-huruf abajadun itu memiliki kekhususan nilai, ya, yang nanti akan disangkut pautkan untuk digabungkan metode ilmu nujum. Ilmu nujum. Ilmu bastu wa taksir juga demikian. Ini juga ilmu yang mensinkronkan huruf-huruf abajadun dengan taksiran angka-angkanya, ya, ilmu wafak dan ilmu azaim. Kalau ilmu azaim itu adalah ilmu tentang mantra-mantra. Ya, mantra-mantra yang ada di perjimatan itu biasanya mantra-mantra untuk memanggil raja-raja jin. Di video sebelumnya saya sudah sedikit memberikan contoh mantra pemanggil raja jin yang asli dari Nusantara, dari tanah Jawa ini. Ya, nanti bisa diklik linknya tentang kesesatan ilmu wafak dan santet apakah sihir atau bukan. Ya, itu nanti akan bisa dimurojaah lagi supaya kita bisa memahami makna sihir yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah kufru sahir. Selain ilmu yang harus dikuasai, juga harus ada perbuatan kufur yang harus dilakukan oleh para penyihir. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan bahwa kahin, ya, kahin ini adalah dukun-dukun, tukang ramal, munajjim, para ahli nujum. Al-kahinu wal munajjimu wa adrabuhuma, tukang ramal, dukun, ya, paranormal, tukang nujum, ahli nujum, dan orang-orang yang semisal dengannya, ya, yang min ikhwanihi minasyayatin, yang mereka itu adalah saudara-saudara atau teman dekatnya para setan. Fa inna sana'atahum la tasihu min sadiqin wala barin wala mutaqayyidin bisyari'ati. Ya. Maka hubungan pertemanan antara orang-orang tersebut dengan para setan itu nggak akan mulus, nggak akan bagus kalau dia orangnya jujur, orangnya soleh, ya, dan orang yang benar-benar berpegang teguh dengan syariat. Maka orang-orang yang semacam ini nggak mungkin bisa jadi penyihir, ya, nggak mungkin bisa jadi penyihir. Akan tetapi mereka itu adalah penyihir-penyihir yang sangat pendusta, wa afjar, sangat keji, perbuatannya buruk, wa ab'adu 'anillahi wa rasulihi, dan orang yang paling jauh dari Allah dan juga Rasulnya. Jauh dari syariat Allah, jauh dari sunnah-sunnahnya Rasul, dan juga dari agamanya Allah Ta'ala. Ya, wa kana sihru ma'ahu aqwa wa asyaddu ta'thiran. Maka ketika orang itu perilakunya adalah pendusta, keji, jauh dari syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, jauh dari agama Allah, maka sihirnya akan semakin kuat dan semakin dahsyat pengaruhnya kepada orang yang ditargetkan sihirnya. Ya, itu makanya para penyihir itu ya pasti perbuatan kufurnya nggak mungkin terang-terangan, apalagi sampai dibikin konten. Saya sudah bahas ya kemarin, nggak mungkin para penyihir yang asli, tukang santet yang asli itu bikin konten ketika dia itu sedang melakukan ritual-ritual kufur, karena itu rahasia, ya, rahasia. Karena kadang-kadang keji sekali perbuatannya. Ada yang ngeduk kuburan, ngambil kuburan bayi, ya, misalnya kuburan bayi yang baru saja dimakamkan, bayinya diambil, dibuka mulutnya sambil digigit itu lidah, itu kan nggak mungkin lah dibikin konten yang semacam itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang semacam itu ada, nyata. Ya. Ada yang membuat mushaf, ya, mushaf yang yang kecil itu ukurannya, disobek, kemudian dibuat
pembalut ketika sedang haid, ini penyihir-penyihir wanita. Ada yang kayak gitu, ini bukan ucapan kosong belaka. Ada yang membuat sandal dari mushaf Al-Quran. Ya kalau dia bikin konten, kenalah pasal pencemaran agama, pencemaran keyakinan, penistaan agama. Ya, makanya karena saking kufurnya perilaku tukang sihir ini, mereka jarang yang mau muncul di permukaan, dan pastinya nggak mau untuk mendapatkan iming-iming berupa harta. Ya, karena bagi mereka kedekatan mereka dengan para setan ini lebih berharga daripada mendapatkan uang ratusan juta atau mungkin mendapatkan jabatan. Ya. Karena mereka tertipu, menganggapnya mereka sudah dekat bersama Allah. Nah, dikiranya sudah mencapai tahap makrifat, padahal bukan. Padahal itu adalah perilakunya para setan. Ya kalau yang ilmu hitam asli ya mereka tahu itu bukan Allah ya. Mereka nyebutnya bukan setan, bukan jin, tapi yang lainnya ya. Danyang lah, setan bekasaan lah atau apa itu. Syekh Al-Asqar di dalam kitabnya beliau mengatakan, la yastati'u as-sahiru an yartaqiya fi sihrihi ma lam yu'abbid nafsahu lisyaitan. Tidak mungkin bagi para penyihir itu untuk mencapai tahapan sihir yang lebih tinggi lagi kedudukannya, lebih dalam lagi ilmunya, selama dia tidak menghambakan dirinya kepada setan. Wa kullama irtaqa fil ubudiyyati li hadzal makhluqi al-la'in irtaqa fi sihri. Setiap kali ibadahnya meningkat kepada makhluk yang terlaknat ini, maka meningkat pula ya kemampuan dalam sihirnya. Walidzalika fa inna sahira, oleh karenanya para penyihir itu mengotori jiwanya bil khubuthi wal fasad ya, dengan perkara-perkara yang keji dan kerusakan. Wa tataladzadu bisyarri, dan mereka bernikmat-nikmat dengan hal-hal yang jahat, yang buruk. Wa tata'adhamu indahu ar-rughbah ad-daimah fil idza ya, dan semakin besar juga baginya keinginan yang terus berlangsung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Ya. Wa syaitanu yulzimu sahira bil kufri. Setan itu akan menemani penyihir dengan perbuatan kufur. Wa syirki, dengan perbuatan syirik. Wa muhadatillahi wa rasulih, dan perbuatan yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya. Wa ya'muruhu bikulli ma yughdibur rahman, dan setan itu akan senantiasa menyuruh penyihir untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah yang Maha Pemurah. Wa yub'iduhu 'anil hidayati wal iman, dan selalu membuat penyihir jauh dari hidayah dan juga keimanan. Fala budda an yakfura sahiru kufran yurdi iblis, maka harus bagi para penyihir untuk kufur ya, melakukan tindakan kekafiran yang diridhoi oleh iblis, sampai dia itu mendapatkan istilahnya stempel untuk menjadi penyihir yang terlaknat. Nauzubillah min dzalik. Ya, selain tadi ya yang menistakan ayat-ayat Allah, menjadikan mushaf itu jadi sendal, jadi pembalut, nyolong jenazah bayi, digigit lidahnya sampai putus, kemudian dilakukan ritual tertentu. Ya, ada yang dengan menggunakan perkara-perkara yang fahish, ya, yang menjijikan, yang keji. Di antaranya faminhum man yusalli junuban zamanan. Di antara mereka ada yang sholat dengan keadaan junub, dan ini berlangsung sangat lama. Maka tidak heran kadang-kadang di antara tukang santet itu malah ada yang jadi imam masjid, imam musola, imam langgar, ada.
Saya pernah apa ya istilahnya, pernah ketemu sama orang yang dia itu jadi imam musola tapi melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah dari perkara-perkara sihir, santet. Wallahu alam sholatnya apakah dengan keadaan junub atau tidak saya nggak tanya, tapi dalam kitab ini dikatakannya sholat dalam keadaan junub dengan rentan waktu yang lama. Wa minhum man yazni bimaharimih. Di antara mereka ada yang berzina dengan mahramnya. Mahram itu apa? Mahram itu bukan istri, ya. Yang dinamakan mahram ya berzina dengan saudara kandungnya, dengan anaknya, orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Pokoknya menjijikan sekali lah. Wa minhum man yatawadda bil khamr lis-shalah. Di antara mereka juga ada yang berwudu dengan khamr untuk sholat. Nah, ini kan penghinaan, ya. Jadi penghinaan demi penghinaan ini dilakukan untuk mendapatkan keridhaan iblis. Ini wajib, ya. Jadi penyihir yang tingkat kekufurannya itu lebih rendah, maka ilmu sihirnya ya juga rendah. Yang tingkat kebaikannya masih bisa diharapkan, maka sihirnya tidak bisa diharapkan. Nah, ini dia. Kebaikannya masih bisa diharapkan, sihirnya malah tidak bisa diharapkan. Ya karena apa? Setan di sini masih ngerasa terhalangi dengan sifat-sifat kebaikannya itu. Makanya saya bilang kan, penyihir-penyihir yang masih pakai sulap, metode sulap, ya saya masih husnuzon dia masih bisa dapat hidayahnya Allah Ta'ala. Hanya saja ya yang bermasalah kan tipu-tipunya dia itu. Ngaku-ngaku punya karomah, laduni, nipu pasien sampai sekian juta lah. Masalahnya di situ ya, moga-moga Allah berikan hidayah bagi semua orang yang belum bertobat dari praktek-praktek konyolnya itu. Kemudian, nah ini dia. Tentang hubungan sihir dengan kemampuan jin. Pondasi yang keempat yang tidak boleh lepas dari orang yang mau menyihir adalah dia harus tahu kemampuan-kemampuan jin. Karena sihir itu lancar, pertama karena izin dari Allah, juga tidak lepas dari perantaraan kemampuan-kemampuan bangsa jin. Insya Allah ini akan saya bahas di video selanjutnya yang insya Allah akan kita kasih judul hubungan sihir dengan kemampuan-kemampuan bangsa jin. Terima kasih, simak terus dan jangan lupa subscribe, share, dan like untuk membantu dakwah kami ini. Semoga kaum muslimin di Indonesia dan dimanapun Anda berada yang menyimak kajian ini diberikan pemahaman yang hak sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.